teman-teman, selamat datang lagi di channel kita. Di sini tempat berbagi cerita-cerita nyata, bukan untuk menghakimi tapi untuk memahami. Karena setiap orang punya luka yang mungkin mereka nggak bisa tunjukin ke orang lain. This is life story, not love story. Ini yang keinget sampai sekarang yang pengen aku ilangin tapi nggak bisa gitu Apa kan. tuh? Aku ceritain. Nah pas sampai sana itu, iya ada ayah aku, ada kakak. Oke guys, jadi hari ini aku mau membawakan cerita dari narasumberku, sebut saja Siti. Seorang anak perempuan dari Jakarta yang mengalami pahitnya kehidupan broken home. Bukan karena kesalahannya sendiri, tapi karena keputusan orang-orang dewasa di sekitarnya. Siti lahir di keluarga yang biasa aja. Ada ayah, ada ibu, adik perempuan. Semuanya tampak normal. Sampai satu momen di saat dia berusia 5 tahun, semuanya mulai berubah. Ayahnya izin untuk pergi ke Palembang. Katanya sih buat kerja di sana di salah satu kebun kopi kakeknya. Kondisi di saat itu Ibu Siti lagi hamil muda. Tapi bukannya pulang setelah mendengar berita ibunya Siti lagi hamil, ayah Siti malah menjauh. Dan ternyata ada sesuatu di balik itu semua. Waktu ayahnya bilang ke kakeknya Siti bahwa istrinya sedang mengandung, kakeknya justru nggak percaya. Dia nuduh kalau anak yang ada di kandungan ibunya Siti itu bukan cucu kandungnya. Di situ semuanya jadi rumit. Ayahnya dilarang balik ke Jakarta dan dijodohin dengan perempuan yang ada di Palembang. Tanpa Siti tahu, ayahnya pun ngebangun keluarga baru di sana. Sementara di Jakarta, Siti dengan ibunya nunggu seseorang yang nggak pernah kembali. Sampai akhirnya Siti beranjak mulai usia 7 tahun, dia diajak pergi dengan Uwa dan bibinya Siti. Mereka bilang, ayo kita jalan-jalan, kata si Uwa. Tapi ternyata mereka diajak ke Palembang, tempat ayahnya si Siti. Di sana Siti nggak ngerti banyak hal, tapi dia mendengar semuanya, mendengar perdebatan, dengar suara orang-orang dewasa yang saling tuduh. Dia lihat ada perempuan lain di samping ayahnya. Ada anak kecil seumuran dia, sebaya dialah. Dan waktu ditanya siapa perempuan itu, kakeknya Siti menjawab dengan tegas, itu istri barunya. Dan anak kecil yang sebaya dengan dia itu adalah anak dari ibu tirinya Siti. Kalian bisa bayangin gak? Anak berusia 7 tahun dan kamu harus menyaksikan semua itu. Gak ada yang ngejelasin, gak ada yang nenangin kamu, dan posisinya kamu belum ngerti caranya marah, caranya protes, dan kamu cuma bisa bilang dalam hati kamu, aku kecewa. Waktu itu Siti nanya, terus gimana keadaan ibu dan anak-anaknya yang di Jakarta? Kalian tahu jawabannya apa? Mungkin bisa bikin kita semua shock. Ya udah, cerai mati aja. Kakek Siti ngomong kayak gitu. Jadi cerai mati itu adalah perceraian yang terjadi akibat meninggalnya salah satu pihak, suami dan istri. Tidak membutuhkan proses perceraian formal karena pernikahan dianggap berakhir otomatis. Secara nggak langsung kalian paham kan maksudnya? Setelah itu ayahnya Siti nggak lagi punya tanggung jawab terhadap keluarga kecil Siti ini. Kayak mereka menganggap ya nggak pernah terjadi sesuatu dan nggak pernah jadi bagian dalam hidupnya. Sejak saat itu ibu dan Siti ditinggal tanpa penjelasan, tanpa kabar, menghilang begitu aja. Waktu terus berjalan, Siti tumbuh beranjak remaja. Sampai akhirnya di usia 16 tahun, dia harus berhenti sekolah. 16 tahun berhenti sekolah, kamu bisa bayangin gak sih? Karena ibunya cuma seorang buruh dan mata pencahariannya sangat minim sekali, dengan penghasilan ya kalian bisa tebak pasti minim. Di sana Siti nggak bisa protes. Akhirnya dia kerja jadi asisten rumah tangga. Kebayang nggak sih anak umur 16 tahun yang harusnya dia belajar, punya cita-cita, malah ngurus rumah orang lain demi bisa bantu hidup keluarga kecilnya. Di tengah perjuangannya Siti, tahun 2022 kakeknya Siti datang, pengen ketemu. Kata Siti sih kakeknya pergi ke rumah uaknya. Awalnya ibu Siti menolak, tapi karena melihat kondisi kakeknya Siti yang saat itu kurang sehat, jadi kayak drop gitu loh. Akhirnya mau gak mau ibunya Siti mengiyakan. Dan kalian tahu gak apa kalimat yang pertama kali kakeknya Siti ucapkan saat ketemu ibunya Siti? Mana cucuku yang kecil? Gila ya, dulu gak diakuin loh.
sekarang dicari-cari. Beberapa hari setelah itu, kakeknya Siti makin parah, dia makin drop. Dan sebelum dia meninggal, dia meminta untuk menelpon Siti yang posisinya saat itu tidak berada di Jakarta, dia di luar daerah. Akhirnya ditelepon lah Siti sama kakeknya, dan Siti ngangkat. Dan kakeknya cuma bisa bilang dengan suaranya yang lirih, yang lemah, "Siti, kakek minta maaf ya atas semuanya." Siti akhirnya memaafkan, dan detik setelah itu kakeknya pergi meninggalkan orang-orang yang ada di saat itu. Kakeknya meninggal dunia. Terus jenazahnya Disuruh sama ibu. sama ibunya, keluarga yang dulu dia nggak anggap itu. Jadi ibunya ngurus. Jadi ibunya Siti yang ngurus. Jadi ibu Siti dan keluarga Siti yang memandikan, mendoakan, dan menguburkan kakek yang pernah nyakitin mereka. Terus ayahnya Siti gimana? Kalau Jadi datang dia. dari ceritanya dia nggak langsung datang. Terus Kalau yang aku dengar dari Siti kemarin, Hah? dia nyusul, karena dia mau ngurus apa harta kan. dia udah ayahnya tuh udah lagi meninggal gitu loh, masih dia sempet ngurus harta. Iya. Gila emang, ini sebenarnya problem ini nih ayahnya Siti apa kakeknya sih? Bukan luka anak-anaknya, bukan air mata istrinya, tapi warisan yang dia cari. Yang dia temuin, yang dia pentingkan, itu warisan. 2 bulan setelah itu ayahnya datang. Say hi, tanya kabar. Tapi dia nggak mikirin ini Siti gimana sekolahnya, gimana waktu dia menghilang, gimana kehidupannya Siti. Seakan-akan semuanya tuh baik-baik aja gitu loh. Sebenarnya waktu aku dengar cerita Siti ini, aku nggak bisa nggak ikut mikir. So guys, jadi aku punya sedikit cuplikan si Siti lagi cerita sama aku lewat video call. Jadi kamu berhenti sekolah? Mungkin ibu aku nggak sanggup buat ngebiayai ibu anak, jadi kayak ya tahun lebih ini aku jadi ART. Pokoknya memori ini sih yang keinget sampai sekarang, yang aku pengen aku ilangin tapi nggak bisa gitu. Apa kan. tuh? Kalau aku cerita aja. Nah pas sampai sana itu, iya ada ayah aku, ada kakek aku, tapi ada 2 orang asing gitu, cewek sama anak kecil ya. Anak kecil itu cewek juga seumuran aku waktu itu, kayaknya umur 7 tahunan lah misalnya. Ayah aku pas tahu kita datang itu kayak kaget aja gitu, kok tiba-tiba datang. Tapi kok aku lihat ini 2 orang yang asing itu kok ikut pulang gitu. Terus nggak lama ayah aku bilang, itu istri aku, dia bilang gitu. Ya udah kalau kayak gitu cerai aja, tapi cerai mati, bilang gitu. Kenapa tiba-tiba sakit, terus jadi keluarga aku tuh kayak nyuruh aku, udah ketemuin aja Tasya, dia lagi sakit gitu. Dan pas banget ibu aku bilang iya, aku udah maafin. Di situ kakek aku langsung sekaratul maut. Dan benar pas ngeliat aku langsung meninggal. Otomatis aku bilang, ini jenazah ayah kamu mau digimanain gitu. Ayah aku cuma bilang, kayaknya aku nggak bisa, udah kuburin aja di sana, nanti aku kesananya nanti aja kalau udah selesai. Ini ya yang aku dengerin ceritamu ya, maksudnya ya otomatis orang lain ya, sudut pandang mamamu ya. Kamu udah nyuruh anakmu cerai sama aku, tapi pas kamu meninggal, aku yang ngurusin. Padahal kan kamu udah nganggap aku bukan siapa-siapa, kan kamu kan udah bilang ya udah cerai mati. Ya otomatis aku bukan siapa-siapamu lagi, ngapain aku ngurusin kamu? Mungkin kalau ibu aku jahat, ibu aku itu mungkin ibu aku sama sekali nggak mau. Tapi di situ ibu aku katanya ya udah sini aku aja yang ngurusin, anaknya nggak mau datang kan. Jadi ya udah ibu aku yang ngurusin pemakamannya ininya. Sampai yang datang ke pemakamannya itu yang cewek itu yang datang cuma ibu aku sama adik aku doang. Terus setelah dari Lampung itu ayah aku ada nge-chat aku di Facebook. Dia juga bilang kangen, pengen ketemu. Terus saya bilang kenapa baru sekarang bilang kangen, dulu itu kemana aja. Nggak usah datang lagi. Terus kalau bisa nih ya, kalau bisa waktu diulang itu aku pengen ibu aku nggak usah kenalin dia. Gimana ternyata orang yang paling menghancurkan hidup Siti justru di akhir hayatnya diurus sepenuh hati oleh orang-orang yang dulu dia campakkan, dia sakiti, dia abaikan. Kadang kehidupan punya cara yang aneh untuk menunjukkan
siapa yang sebenarnya punya hati. Siti sekarang masih terus berjuang, dia belum pulih sepenuhnya, tapi dia belajar untuk berdamai dengan masa lalu, dengan luka, dengan kehilangan. Dari kisah Siti ini aku belajar, kadang yang menyakitkan itu justru orang terdekat kita. Tapi Siti mengajarkan kita semua, memaafkan bukan berarti kita lupa, tapi karena kita ingin bebas. Siti itu kuat, bukan karena hidupnya yang keras, tapi karena dia gak nyerah. Walau dunia ini rasanya ingin ninggalin dia. Dan buat kalian yang melalui masa-masa sulit, ingat ya, kalian gak sendirian. Hidup gak selalu adil, tapi kamu selalu punya pilihan. Mau jadi pahit, atau kamu jadi lebih kuat. Terima kasih sudah menonton. Kalau kamu merasa cerita ini menyentuh kamu, mungkin di luar sana ada Siti-Siti yang lain yang perlu tahu bahwa mereka nggak sendirian. Dan siapapun yang mau share cerita broken home kalian, bisa hubungin email di bawah sini. Bye-bye! Sampai ketemu di cerita life story berikutnya.